Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz, itukah? Ini kisah masih kalamullah, menjarakan kalam. Kalam itu sifat penghabisan Allah. Sifat Allah. Di tulisannya dalam penghabisan bacanya kan lebih dahulu badudi, cuma tulisannya kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basar kalam. Nggak bisa. Ya 7 gitu, jangan sampai kada ingat kita. Karena ianya sifat Allah dikenal. Jadi kita masih tentang kalamullah. Kalamullah ini tengah ahli bicaranya. Soalnya kada huruf, kada suara, kada ada bahasanya. Tapi Quran itu bang, nah ini tapinya ini. Quran ada hurufnya dan ada bahasanya, bahasa Arab. Lalu bicaranya lu panjang. Mun sebenarnya itu aja, ini di mahajan di masjid taklim, artinya di pelajaran. Sebenarnya namun Al-Quran itu kada asli kalamullah. Kalau asli kalamullah di zat sidin, kada memang kada ada suaranya, hurufnya, bahasanya. Cuma itu ambilan dari nang di kalam Allah nang asli nang di zat sidin, Jibril bawakan ke bahasa Arab. Jadi untuk menjaga jangan sampai kita salah paham, lalu kalau Quran itu tetap kita sambat memeliharanya aja, artinya ikhtiyat kalamullah, kalam kadim juga. Dan yang benarnya benar aja, Quran itu ambilan dari kalamullah, ambilan dari kalam kadim. Nah, cuma itu untuk ringkasnya Quran kalamullah atau kalam kadim. Itu bukan dan kalamullah asli kan ada hurufnya Allah. Nah, jadi itu aja penjelasannya supaya jangan kita tersalah, karena Quran itu teremehkan, itu dah, jangan teremehkan. Jadi lebih baik hati-hati atau ikhtiyat masalahnya. Nah, itu jadi berat. Kita artinya jangan terendahkan Al-Quran mungkin. Kalau kita kadahkan Quran itu bukan kalamullah, nah karena salah paham mau. Itu seperti ditulis pokoknya itu, nah Allah itu tulis ini Tuhan lah, jadi kadah lah tuh nama Tuhan kita itu ngarannya ini jurang Tuhan lah, iyalah ini Tuhan lain itu bang apa tulisan nama Tuhan kita bukan Tuhannya itu. Nah itu dihalusi sama aja, aku tulis udah ditulisan ngaran kok ini ya hormat lah lain itu kalau ngaran sidin itu ikam aja nyuruh suaraku dah kawa aku baca apa kak ikam turuti pas lah ikam nuruti suara aku bacaanku gitu ada harapan kawa, makanya suara kita ini kan ada nanggiling yang sama apa aja ada. Kok ikam dengar aku baca ini ikam turuti ya ada sama kalau kalam kok perkataan kok suaranya berian Allah, makanya kita jangan urang-urangkan bujur bagus dibaguskan Tuhan, bujur kada bagus kan dibaguskan Tuhan. Nah itu dah syukuri apa adanya, ada hikmahnya semuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah semuanya. Nah itu aja telah. Nah Jibril tadi mengambil Quran itu daripada Lauhil Mahfuz, orang baca Lauh Mahfuz atau Loh, iya kebaca misalnya Loh Mahfuz. Apa arti loh? Lauhun ya lagi belajar di kelas 2 sekolah awaliyah nih. Papan tulis untuk pelajaran maka lauhun. Jadi lauhun itu papan tulis, juga mahfuz. Mahfuz apa? Dijaga, tidak ada nang kawa memajahinya aja, dan nang kawa coret-coret mengganti-ganti nang di sana. Di mana andaknya lauhil mahfuz? Di langit, di atas langit ke-7 nang tingkat ke-8 situ andaknya Lauhil Mahfuz. Berjaga siapa menjaga? Disuruh Tuhan orang nggak bisa guring, kan bisa makan, itu membuat malaikat, ada malaikat nang jaga gitu. Mun kisah yang itu nyemade betulis artinya ditulis sunah. Mun kita dibuka hijab atau ya hijab kasyaf sama aja mendengar gelereknya itu begelerek juga kan kita nulis papan tulis ada gelereknya kalau bakal bagiannya nulis batu kapur
Ya kalau kadang-kadang gerereknya itu tagana lamun lawan sepedol tah orang gelereknya kita nulis di kertas kan ada kalau gerereknya jen begini lagi kita anjaran bisa mestikin kalau 3 lembar kertas ada jetikasnya kalau cuma deh emang kita anjaran bisa nulis gitu. Nah dia begelerek juga nya biasanya minta lain mahpus tadi. Makanya kita nih Pak Jaya ada sebertaan sedunia nanti catatan di situ. Tulisan kita, umur kita, rezeki kita ada tulisan itu, jodoh kita ada di situ. Mun kita nang kurang kuat rahasia lah. Iya, nah kadang jar kasap melihat biar kita di sini melihat tauhid mahfuz itu tulisan si anu cagarnya. Nah, kan ditampaikan Tuhan dia akan membocorkan umur pian pernah sekian anu jagar meninggal atau dapat kecelakaan itu dan ini udah melihat ulah kesalahan pian nanya mau bang Tuhan nampaikan kayak ulun kayak itu kada kuat rahasia ini napa salah rahasia rumah tangga aja dikuya kayak orang ini rahasia aja lah jar pernah bakal kamu nguya aku kayak aman ini diam di zaman lain ini rahasia aja kita aman nguya pulang lawan jam adik jam dia ini rahasia aja jar jam adik nguya pulang kayak aman ini rahasia pasan sakampung rahasia juga lah. Nah, ini kan ada rasa kawan intim kawan akrab benar ke situ ya kan rahasia itu rahasia pulang dah harapan melihat tauhid mahfuz nah gitu. Nah kada kuat rahasia itu nggak termasuk rahasia Allah sirrullah marane. Nah mun melihat di lauhul mahfuz ada rezeki atau musibah macam-macam aja atau baik dan baik juga palingnya nah kau jangan diberikan baik bang ini jagarnya kawin lawan ini neng ini jagarnya dapat rezeki seini nah itu kan dihabarkan kan ada sarik lah cuma karena itu masuk rahasia Allah maka jangan dikisahkan mun melihat makanya kita kan dilihat akan Tuhan karena kita kan dapat rahasia nah salah rahasia rumah tangga aja kada nyimpan nih kawa kaipan bini dikuya kayak orang atau kaipan laki iya rahasia nih jar datang galaunya aja yang nguya jar dengar nyawa nang palir cahaya benar dengar bakalai palir cahaya benar nang itunya apa bisa pulang nang palir cahayanya benar kuyanya pulang habis saya kampungan untuk rahasia aja. Nah jadi ngarang rahasia itu orang paribasa mana dalas bukas di landau membukas di mulut kan dan itu nah kawalah paribasanya membukas di landau tanya kan menahan nih mun di mulutnya ada. Nah lalu kita bicara panjang sedikit nah ada rejim di TV aku nonton nang di anunya buka rahasia kamu punya atau aku di hipnotis aku jadi nah aku di luar sadar pakai sah ditakuninya kawan ada sih sama itu anu orang nang diulah segera kesurupan jadi orang kesurupan itunya dimasukin setan diasilah setan anu itu fitnah jangan diasi mun ada nang itu nah uya kan rejeng gitu atau nang lain kawannya Dine itu nah rejeng di anu orang dihipnotis takuni macam-macam sesalahnya caranya laki bini ini ditakuni mau uja aja orang di luar sadar bisa aja kebenaran iblis masukin itu jadi orang kan di luar sadar pada diasi sama orang migal ini mulai permainan nah kayak itu hipnotis diberi mainan udah itu kan boleh hipnotis itu dan kadang kok diasi juga ngapahnya orang karena hipnotis itu pandirnya sama orang yang kerasukan ada diasi mabok itu kayak ini akhir zaman apa itu nah jadi kisah lauh mahfuz atau lauhil mahfuz orang nama yang balik lam al mahfuznya jadi lauhil mahfuz orang baca ini lauh mahfuz itu papan tulis yang dijaga artinya dan diambilkan atas seperti atas seperti yakni malaikat yang di dalam Baitul Izzah mana ini Baitul Izzah di mana rumah Izzah Baitul rumah Izzah kan banyak orang Izzah Baitul Izzah nih di Baitul Izzah ini di langit pertama ini ada Baitul Izzah lah lauhil mahfuz itu aja itu di langit ke-7
Nah, jadi kan diandak ke situ kisahnya dulu Quran aslinya nih. Nah, jadi turun bangsul-bangsul semuanya anu dari situ ambilnya. Jadi turunnya bangsul-bangsul sampai 23 tahun menurut apa yang terjadi. Jadi mungkin kita halus itu cuma dia seakan semua nang di dunia ini sudah dirancang Tuhan akan terjadi. Batu Quran turun semuanya dulu, lalu turunnya nang dari langit pertama ke bumi ini menurut apa yang terjadi di dunia. Jadi sekarang ada anunya sudah anunya nih ramalannya atau rancangannya nih cagar dijadikan Tuhan nih yang terjadi di dunia. Kan tinggal nurun kan jangan bilang turun. Nah ini kayak jadi dunia ini ayatnya turun membahas menjelaskan itu apa aja. Itu kisahnya. Jadi si kejadian terjadi itu anu sebenarnya sudah ada ketentuan dari Allah. Sudah dirancang sini. Dirancang seumur dunia bahkan lebih ya mungkin sudah ada rancangan Allah sampai kita ke surga mungkin lah. Nah, sudah ada rancangan Allah. Baitul Izzah tadi pada langit dunia maksudnya langit pertama sebagian orang zaman langit dunia itu artinya mbah dunia langit itu langit dunia ngarannya kita pakai lagi langit pertama langit dunia ngarannya nang adanya Baitul Izzah di situ. Jadi ke situ dari Lauhil Mahfuz tadi atau Lauh Mahfuz tadi turun ke Baitul Izzah itu sekaligus kepunyaan Quran tadi sudah situ aja. Jadi apa yang terjadi di dunia turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Kan Nabi menerima ayat Quran itu 23 tahun. Nah, selama itu turunnya. Lalu Nabi habis umur. Sudah dirancang Tuhan kayak itu. Itu di tauhid lah. Makanya kita baca ini bicara tauhid lah. Langit dunia tadi artinya langit pertama, maka menyebutkan mereka itu di dalam suhuf mereka itu. Suhuf itu sama kitab namanya atau Al-Quran seperti Quran itu lah. Cuma bilangnya suhuf itu biasanya kita kecil. Nang sufi Ibrahim wa Musa ya terlah sabiskah ini terjadi. Ya lah habisnya sabis lah. Suhuf mereka itu. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan suatu daripadanya kepada Nabi, berkata Allah akan dia dengan tiada berhuruf. Nah, jadi kan huruf juga asal keluarnya dulu yang ini, yang diturunkan ini aja. Jibril yang membahasakan dengan bahasa Arab itu maksudnya. Ada huruf juga firman sini dan tiada bersuara. Tapi Jibril mendengar dan paham. Tapi jangan Jibril kita ingin mendengar paham juga ya. Kalau mulai ada huruf bersuara kita paham juga. Nah ini nang aslinya maka dipaham daripada kalamnya bahwa diturunkan daripada kadar yang tertentu, artinya Tuhan yang tentukan berapa ayat turun ini berapa ayat. Kecuali surah halus-halus itu lah handap-handap sekolah Jumadiyah yang sesurahan mencari Al-Baqarah itu berapa kali turun kan itulah yang paling panjang surah Al-Baqarah aja. Paling handap kenapa? Ini artinya kalau lah wa asri innal insana lafi khusrin gitu. Sudah saya 3 ayat aja. Kemudian maka menyuruh Allah akan Israfil pula dengan menengahi Lauhil Mahfuz tadi bahwa diturunkan dengan kadarnya. Jadi Israfil disuruh juga membawa tadilah sama Jibril itu adalah Jibril dengan kadarnya arti ukuran berapa ayat yang diturunkan sekali-sekali itu lain nur kehendak Tuhan ya apa yang terjadi di dunia itu Bang. Jadi Quran menentukannya maka diturunkan sedikit 12 angka 2 soalnya tunggal dikitan bahasa kita sedikit ya maklum wala anna selain dari sesuai dengan kejadian di dunia Nabi ini kan kada bisa membaca tulisan dan bacaan sidin artinya mendengarkan bacaan mengingatkan bukannya kita melajari orang lawan lisan itu jangan banyak aku bahari ngaji kita bayan itu kada tahu kada bisa baca tulisan Quran atau baca hafal aja minta 3 ayat juz aja bakalnya nang hafal aja baca nang saya qulu subha'u minan nasi ma wallahum atau nang masaluhum kamasalil ladzi istaqada nara ya digiringi itu 2-3 lebih 5 kali bulik mamaku baca aku 4 giringi datang banyak 2 sini baca di sini ya tapi dapat tanya masaluhum kamasalil nah ini namanya kertapi hafal. Tapi Nabi kena gitu Bang, Nabi dibacakan sekali baca oleh Jibril
Umpamanya 5 ayat langsung hafal. Nah, mun salah jurusannya awal lah itu sudah di luar kebiasaan itu lah. Nah, sini nang supaya jangan tapi aneh benar dah. Jadi kada banyak sesuai pengarahan kejadian dan tunggal di kita. Nah, itu sudah diatur Tuhan. Sedikit-sedikit atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga habis dalam 23 tahun Nabi menerima ayat Quran itu 23 tahun. Karena Nabi menjadi Rasul itu aja selama 23 tahun aja Islamnya selesai, artinya sudah pesat banyak masuk Islam. Nabi hingga 23 tahun umur sin habis sudah dikehendaki Tuhan. Nah gitu. Bukan Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, menyiarkan agama Islam di Makkah 13 tahun. Kada pinaba iloi orang Makkah pinaba tambah ada malah anak membunuh sidin 13 tahun, pindah ke Madinah 10 tahun di Madinah jadi 23 tahun lah. Jadi Madinah turun, makanya di Quran turun dilihat di surah tuh ada Madaniyah artinya turun di Madinah, atau Makkiyah turun di Makkah, artinya ayat surah itu lihat di bismillahannya tuh ada betulis Madaniyah atau Makkiyah. Kada Madaniyah kada Nusia kada gitu, atau Makkiyah kada Nusia kada, itu turunnya maksudnya. Bahkan itu betulis ayatnya berapa jen jawab. Nah, itu di Al-Qur'an ya lah. Faidah, ini satu faedah artinya. Bermula pertama-tama orang yang memula apa itu bacanya? Dimadi orang yang memulakan mengatakan Quran itu makhluk Ahmad minto kita memulai itu permulaan maksudnya. Nah ini nang sasat nih yang mengatakan nang aslinya ulah pemandiran. Ini pertama-tama orang yang memulai ya kita mengatakan Quran itu makhluk, artinya diulah. Ngarannya Ahmad Ibni Abi Daud. Nah itu makan ngaran bagus Ahmad itu karena Nabi kita juga. Nah, maka dijatuhkan kepada Ma'mun Khalifah Baghdad. Nah dijatuhkan itu disuruh kepada Ma'mun karena Khalifah orang Baghdad. Baghdad itu Irak itu. Nah dia presidennya atau rajanya terumpat nang ajaran sesat, lalu memerintah kayak rakyat dan guru-guru supaya mengumpati pahamnya itu dia, lalu disiksa supaya kada mau. Nah itu Baghdad, di Baghdad bahari terjadi sama dengan di Makkah nih nang jadi Wahabi. Kalau asalnya perang di Wahabi lawan kaum kita ya kita Ahlussunnah wal Jamaah kalah, lalu inya menguasainya ya ini kada boleh ada kubah-kubah bang bulutan aja kada boleh, kada bersilip-silip inya buhan Wahabi itu kuasa. Ini modelnya di Baghdad nih bahari. Jadi siapa membedakan Quran itu pada mau nyambat makhluk dibunuh. Ini bahaya sudah pemerintah umpat campur urusan keagamaan. Kayak kita ini pernah mirip-mirip sudah mamnya. Mudah-mudahan jangan kawa kuat kita, bukan kitanya banyak orang kita bang di Indonesia. Anjum terlalu kenapa ini bunuh atau dihukum, tangkap, culik. Nah ini ya sudah. Jadi zaman bahari sudah terjadi. Nah, pemerintah umpat campuri, jadi bila kalau umpat pahaminya, tangkap, bunuh, seorang kan disiksa di penjara. Ya sudah, mudah-mudahan yang terjadinya kita pulanglah. Maka dijatuhkan kepada Ma'mun Khalifah. Khalifah itu presiden Baghdad. Maka ia mengelokkan. Nah, jadi Ma'mun tadi mengatakan bujur, elokakan itu bagusakan, memadahkan Quran dari makhluk. Maka bujur kalau nang asli itu kan tadi kada huruf pada suara kalau ini suara huruf makhluk. Wah, jadinya ulahan dua. Coba tadi nang bukan Jibril, langsung sidin mengambil pahaman nang dari nang asli itu. Jadi kita untuk menjaga yang sasatnya katakan kadim juga atau kalau mulah juga minta dah. Perkataannya tadi mengelokkan sidin kayak pendapat orang yang memadakan makhluk itu, maka melihat katanya perkataannya tadi sebenarnya artinya perkataan yang itu nang memadakan makhluk tadi, maka mengikut Ma'mun. Nah Khalifah empat Ma'mun, maka disuruh kepada segala negeri, artinya seluruh pelosok didakwahkan bahwa Quran itu bukan kalam kadim,
bukan kalamullah tapi ulahan. Nah itu seluruh negeri tadi artinya seluruh pelosok. Nah jadi ke provinsi ke apanya, ke kabupatennya, ke camat-camatnya, kepada segala negeri yang di bawah, ya kan, sampai ke pembakal sampai ke RT. Modelnya perintahnya suruh menyambat ya kita dengan halakal Quran atau makhluk Quran, bahasa Arab halakal Quran, dijadikan Quran diulah artinya. Nah, maka tiap-tiap orang yang tidak mengikut, kada mau nyambat, dan menurut paham itu dibunuhnya. Raja nak umpan, tangkap dia. Apa ada sepol pipi, jagat kerajaan, nangkapi orang nih. Itu disuruh cepat aja. Maka mengambil dalil, mereka itu ada dalilnya juga di Quran. Nah, jawabannya salah mahamnya pada kita dengan firman Allah Taala, inna jalna jalna kan dijadikan mananya inna ya Tuhan, maksudnya kami kami jadikan akan dia Quranan Arabia. Quran itu berbahasa Arab. Dan kayak Tuhan kan ada bahasa Arab. Nah, ini lihat sidin menang dijat sidin kawalah nyambat kalain nang suara ulun jeung benda kawan nyambat segera sama suara ulun bahwasanya kami jadikan namanya akan dia Quran itu bahasa Arab, maka tiap-tiap yang dijadikan iya maka sanya telah makhluknya artinya diulahnya. Tiap yang dijadikan imam di situ dah nyanang orang satu-satunya ambilnya di hadis Quran itu juga cuma dia juga lainnya penghamnya pada kita. Maka setengah ulama, artinya setengah sebagian ulama mengikut akan pendapat itu. Karena manusia banyak tuh jangan itu kita bayar sidang si Ahok aja semalam. Orang ulama banyak memang jadi pembela ini. Orang alim aneh dan nyata tuh ya. Ahok disidang, apa aja penistaan agama salam kalau nah kisah ayat Quran itu. Orang alim banyak yang jadi pembelanya aja. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Kira iya itu bang. Itu ini. Kadang-kadang orang alim bah di duit-duitin mau belok. Iyalah jangan dulu jadi MJ aja cara menyelai arwah mati saja aja. Haram sedikit dah aja. Sedikit haramnya. Sedikit aja bahasa dulu lawas ampi haram. Nah gitu. Jadi inilah makanya aku sudah supaya akhir zaman kita di Parak sudah lawan keluar Dajjal. Kada sampai 100 tahun lagi kiamat itu limbah Dajjal mati jadi kiamat aja. Nah, jadi mun Dajjalnya sudah Parak benar kiamat sampai 100 tahun. Kita ingat mudah kita jatuh 4 pengikut Dajjal ya. Mengikut iya. Nah ulama ada 4 pendapat tentang badahkan Quran atau di makhluk deh. Nah iya sebab takut hanya takutan kada mau coba kan dampingnya jadi PNS. Jangan nang damping jadi PNS apa dina dampingnya jadi kaur. Bisa ini apa aja pembakal aja. Mun pembakal jarak. Iya apa aja pembakal. Nya ada juga nang kampung mana BPD na berkuasa. Malu apa aja BPD aja pula. Nah, iya nih pahmi para kajian nang kita yang BPD na berkuasa. Pembakal aja di bawah pengaruhnya. Nah, kita sama aja kita ada PBB tapi PBB di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kayak saya PBB Persatuan Bangsa-Bangsa tapi ya ini juga nama aturnya yang itu juga. Dan setengahnya tiada mengikut, kadang-kadang mengikut dakon memang bujur ya kita nang dekat iman, maka disakiti akan dia dan disakiti dengan dia setengah dibunuh, sebalik dibunuh. Ya zaman PKI juga kalah. Dan setengahnya dipenjara.
penjara tahu ya lah. Penjara. Jangan pikiran. Aku aja nih di penjara mikir-mikir. Aku juga di penjara. Ini makan ini sembahyang kau aja aja ya Allah. Anak bini nang tak pikir. Ngapa dimakannya ya? Nyapa tuh marap aku. Nah ini hanya di bini kena di anak aja merayu kita kuat anak bini nang kada kuat. Nah ini ngalinya. Kebanyakan gitu. Nah hidup sembarangan aja aja awak ya Allah nanti ada terkait lonang lain di penjara akan dia maka dipenjarakan maksudnya maka yang mengikut diberi beberapa pemberian seperti wahini juga ini pulang baharian apalagi wahini itu toh ini bahari apalagi wahini artinya mau ikutnya dapat apa ya amat koler penyambat bila mengikut dapat nah barang babakul barangnya pedahnya ada zona bakarung bila mau nurut ini para pulang maka tinggal Imam Ahmad Imam Hambali. Nah Imam Hambali sahabat dihukum akan aja parak mati. Nah ini Imam Ahmad imam nang empat di antara empat. Ada Imam Syafi'i di lain daerah jadi kata kau mah tidak muslim. Pada Imam Syafi'i itu miaya pengurunya Imam Ahmad. Cuma lain-lain negara yang kita di Indonesia di situ di Malaysia siden atau nangtujur ngajar di Malaysia luput Imam Syafi'i. Kada takana nang siksaan kan zaman Imam Syafi'i Imam Hambali nih zaman nang ini berapa ratus tahun sudah. Nah waktu itu kira-kira sekitar tahun 400-an aja Hijriah tahun ribuan papaan sekitar 400-an aja nyermia tahun itu nah kejadian ini di zaman Imam Ahmad nih Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal termasuk sedin tiada ia mengikut dah mau sedin nyambat enam Quran tuh makhluk kadim juga ya kita dibuntu mereng di hati tahu ya begitu itu cuma salah sambat kena salah sambat gimana kita nyambatnya Tuhan tuh apa aja tapi Umma atau Abah tahu aja kada Umma beneran kalau cuma ada pada maka hendaklah dibunuh sidin akan Ahmad bin Hambal maka sampai kabar kepadanya sampai ke sidin orang anak bunuh sidin berdoa sidin nih dulu ya kan sama kalian cuma dia dikabulkan yang ini tambah ini dikabulkan maka ia meminta doa kepada Allah artinya berdoa kepada Allah maka tidak sampai pagi-pagi hari melainkan didengar berteriak pada rumah Ma'mun Khalifah tadi ada teriak situ Ma'mun diancam ngapakah nyawa anu Muhammad ya anak Ahmad bin Hambal udah ikut ya kita udah bunuh nah minta tuh malaikat ya kalau datang lalu bakuriak sidin Ahmad bin Hambal bujur ya bahasa kita bakuriak nyaring-nyaring suara sidin disuruh malaikat kalau mau reakan ada kalau untuk aja bahari mana orang dia di hadisip zaman kalau usuk orang ronda malam dan bergiliran kalau maka inya kada ronda mau ada nama dahakan waktu itu kalau sampai jam sidin ronda sidin lawan Bahri Daud ngarannya apa tuh tentara ngapa sahabatnya Bahri Din Kramil kalau nah suruhnya banyalam hansip tadi nguluakan kalau tuh banyalam tengah malam banyalam cuma pada tahun tuntutannya nih aku cerita juga kada aku namuni artinya kada hadir di rumah Mbah Banyalam kan disuruh berkuliah saya nyaring-nyaring udah kada jaga ajar tengah malam kuliah tuh 3 kali parau siangnya nyaring-nyaring kada dipukulnya nah iya modelnya ini nih kepada seorang udah kada jaga saya nyaring-nyaring suara entah nambah kuliah dulu makanya atau nang Banyalam dulu antara dua gitu supannya ya kalau siang sama para
ada orang seorang merundai orang kada jaga digadak disuruh jaga kalau bari jaga orang barinya bari jaga. Nah ini di rumah Ma'mun ada, maka datang hadamnya padahal ia berkata telah benar Ahmad Al-Quran itu kalamullah. Nah itu kita menjaga jangan yang katulahan nyebat kuitan juga apa nih bintu hajat jadi baja umah abah untuk Allah tahu aja ada karena kaulan kuitan bujur akhlak benar ya gitu gairah makhluk jarhan hadam sidin ini sesuruhan sidin sasuruhan si Ma'mun tadi Ma'mun Halifah sanya mati Amirul Mukminin begitu sanya tuh bangsanya begitu mati Amirul Mukminin si Ma'mun maka diganti akan dia Muqtasim billah artinya bagus orang Islam asalnya gimana kita gelincir aja Muqtasim billah artinya orang nang dipelihara Allah dengan minta peliharakan dengan Allah dimaknai bagus ya ulah turuti ngarang cuma lebih saya kayak itulah jadinya paham sasak ini ngarannya Muqtasim billah Muhammad gelar pangkatnya atau gelarnya Muqtasim billah saudaranya Ma'mun jadi ke zaman kerajaan kan budayanya mati nah ini keluarganya juga jadi tiap anak kada ada anak halusan lagi saudara dan sanak ternyata dan sanak Ma'mun tadi maka dipesankan akan dia suruh mengata dengan khalaqal Quran dari makhluk pulang siang tadi Muqtasim billah menyuruh dua pulang sama pahaman dengan orang banyak banyaknya nih Quran itu makhluk maka diserukan Ahmad bin Hambal tadi disuruhnya juga pulang oleh Muqtasim billah Muhammad ngarannya rebusnya ngarang kepada munazarah itu artinya berondeng kalau maka munazarah Ahmad bin Hambal dengan Ahmad bin Abi Daud tadi maka kalah Ahmad bin Abi Daud kalah tentang anu debat ya gitu telah jadi teman Ahmad bin Ibnu Hambal bahwa Quran itu disebut kalamullah maka dikarasi suruh mengikut Imam Ahmad akan kata dengan khalaqal Quran tadi makhluk Quran nantinya dikarasi coba ya ini pemerintah empat nyaman ngerase maka tiada mengikut Imam Ahmad maka disuruh pukul Imam Ahmad dipukul namukul anu makale anu algojo artinya orang nang pilihan nang gancang bujur-bujur tukang pukul nih maka dipukul kira-kira 15 kali pukul orang gancang 15 kali kayak Bapak Ji Imam Ahmad nang kiai orang ikutan orangnya dipukul nah itulah kita di zaman fitnah maka putuslah tali salawar maksudnya sarawal bahasa Arab aja bahasa kita salawar pagat salawar tati lanjang Imam Ahmad di Tanggurang nah gak ada katulahan lah tati lanjang jadi ulunnya disiksa taluluh ya kata pagat salawar lu tati lanjang makin hina kepinanya nah jadi kata bapak gitu maka jatuh sarawalnya artinya selawar maka memandang Ahmad bin Hambal kepada langit ada minta tolong Tuhan kalau nang salawar terlalu ya tadi kacul maka tiada sempurna bacaannya apa presiden melainkan keluar tangan emas kalian orang ada tangan emas nang menaikkan tali salawar sidin ke atas menutupkan aurat sidin nih dia namun situlah orang sadar bahwa bujur Imam Ahmad bin Hambal tangan orang tak ada kelihatan nang bujurakan emas kan itu kan keramat ngarannya mengangkatkan sarawilnya atau salawar kita lah sarawilnya Imam Ahmad maka tatkala melihat segala manusia yang demikian itu maka mencita bahwa hendak mendatang akan membunuh Muqtasim tiba balik orang membunuh Muqtasim billah tadi oh ini benar Imam Ahmad kita bunuh aja sudah sih Halifah itu nah balik orang tetap maka disuruh berhenti daripada memukulkan dia lalu disuruh orang berhenti ampeh jual jangan dipukul lagi ya raja kalau Muqtasim billah nih kalau pengurang tak nyerang sidin baik sih jual macamnya mukul Imam Ahmad kita berhenti daripada memukul dia maka dibawa kepada penjara nah ke penjara sidin pulang
Imam Ahmad dibuat dalam penjara beliau, di penjara ada orang ada bersalah ceritanya. Maka duduk ia di dalam penjara kira-kira 8 likur bulan. Artinya 28 tuh 8 likur itu bulan puasa. Rupanya itu kejadian ini malam 8 likur bulan tadi. Artinya hidupnya bulan 28. Maka mati Mu'tasim, mati pula Mu'tasim, ya kan laknat kalau. Maka diganti lagi akan Wasik billah. Nah, bagus karena anak Wasik billah itu nambah peregang dengan Allah di mana? Diulah orang Arab. Nah, atau gelar. Ngarannya Wasik billah ini gelarnya juga lah. Dia berpegang dengan Allah. Harun anak Mu'tasim tadi, anak Mu'tasim yang tadi, dulunya di atas tadi. Harun tadi digelarnya Wasik billah. Maka menyatakan pula akan halaqal Quran. Makhluk Quran namanya dia. Maka Ahmad bin Hanbal bersembunyi sini terus menerus sanak di orang bersilip ini kemana kau bersilip nih dalam hutan kah ke dalam gua apa dia dirinya. Maka didatangkan dengan Ahmad bin Nasr al-Khazai, datangkan pulang kayak pada nama enggak dia Wasik billah tadi Ahmad juga ngaran bin Nasr al-Khazai. Maka disuruh mengatakan Ahmad bin Nasr al-Khazai tadi nyambat Quran itu makhluk, mengatakan khalaqal Quran. Maka berkata iya Quran kalamullah ya sidin karena si sidin Quran itu kalamullah. Maka berkata iya berkata iya ini halal darahnya jar-jar yang anaknya Mu'tasim tadi Wasik billah. Artinya halal darahnya bukan dimakan, halal dibunuh nenek. Nah itulah maksud halal darahnya, halal dibunuh darahnya. Maka disuruh bunuh, maka dibunuh akan dia dikaratkan kepalanya. Dikaratkan kepala itu dipanggal kalau aja. Nah, nang bujur disalahkan kalau nang salah radang bujur. Nah, itu masalah Quran tadi terjadinya di Irak bare. Digantungkan pada pihak Syarqi. Kepalanya tadi digantung di sebelah Syarqi timurnya negara Irak tadi. Jadi di timur Irak digantung kepalanya siapa tadi? Nang al-Khazai tadi, Nasr al-Khazai tadi. Nah, sekalinya kepalanya gitu dia baca ayat bisa kepalanya gitu aja. Nah, itu kesannya Syarqi. Di negeri Baghdad, ya Irak. Nah, di sebelah timurnya beberapa hari kemudian dipindahkan pulang, disuruh gantung pihak Garbi sebelah barat pulang digantung di Irak itu nih. Maka didengar ia pada malam membaca kepalanya itu la ilaha illallah. Menjikirin kepalanya aja kan awaknya dibuang ulang. Nah, dan membaca surah Yasin, dan pada suatu riwayat membaca alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim itu kan ada mananya dari Allah. Ahasiban nas, apakah manusia, artinya jangan di mana itu nalah mana aku aja dulu nah. Ahasiban nasu, apakah mengira manusia itu, artinya jangan pertanyaan nih, artinya sebaliknya tidak. Ayutraku, bahwa ditinggalkan mereka itu manusia, ayyakulu, bahwa mengatakan mereka itu amanna, kami beriman lawan Allah lawan Rasul, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak dipitnah. Jadi semua orang yang beriman pasti dapat fitnah. Kita tadinya baca. Jadi kita aja nah pasti ada ujian. Tahan kada iman kita. Jadi kita ketahuan kuat iman dan kada di macam-macam ujian ajaran macam-macam. Ada sama kita nih berpaket. Ujian nasional ini berpaket. Ada sampai 25 paket semalam. Nah, hingga sini dulu lah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita baca kitab ini Allah Taala panjangkan umur, dimurahkan rezeki halal, dan ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa ibu bapak kita, jiran tangga keluarga kita. Mudah-mudahan kita sekalian matikan Allah mati beriman di dalam surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma fa'alim alam dana yang fa'ana wa asna ilma Allahumma astur qulubana wa ma'allimina wa la tusbarik mana
rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.